Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Technoware. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mengulas kondisi motor Yadea T9 saya ya. Nah, jadi motor saya ini udah usianya 1 tahun. Kemarin habis saya pajakin. Nah, secara kilometer ini baru menyentuh angka 5.900 ya hampir 6.000 lah ya. Nah, cuman yang saya rasa untuk sekarang ini jarak tempuhnya ini mulai berkurang ya, jadi nggak seperti saat kondisi awal. Tapi untuk secara power ini masih sama ya di kondisi awalnya. Di speed 1 itu bisa mencapai kecepatan sekitar 50-an ya. Dan untuk di speed 2 nya itu top speednya bisa mencapai di angka 65 dengan beban ya. Nah, tapi untuk jarak tempuhnya ini cukup turun drastis ya dibandingin pada saat awal. Dulu saya pernah tes untuk berangkat kerja, pulang kerja itu bisa mencapai 2 hari ya. Jadi saya sekali berangkat kerja PP itu kurang lebih 30 km. Artinya selama 2 hari itu bisa menempuh jarak 60-an kilometer ya. Nah, itu baterai masih sisa ya. Nah, tapi untuk saat ini udah cukup turun drastis ya, bahkan untuk sehari aja berangkat kerja 30 kilo nggak cukup ya. Untuk melihat kondisi baterainya, jadi kita harus melepas beberapa baut dulu ini ya, terutama bagasi ini ada beberapa baut yang harus kita lepaskan. Pertama kita lepaskan dulu ya, ini skrup ukuran kunci sok 12, ini ada 4 ya, sama yang di bagasi, nah ini ada 2. Dan sebelum bagasi kita angkat, jangan lupa MCB kita off kan dulu ya, biar lebih aman menghindari bahaya konsleting. Kemudian lanjut kita lepas behelnya dulu, karena untuk melepas bodi motor ini behelnya harus kita lepas dulu ya. Setelah behel kita lepas, jadi kita bisa melepas cover body yang bagian tengah ini. Lanjut kita lepaskan beberapa skrup di body ini ya. Skrupnya lumayan banyak, yang penting teman-teman pelan-pelan dan teliti dan pastikan semuanya terlepas ya. Jangan lupa kanan kirinya ya. Ini jadi saya take videonya cuman sebagian di satu sisi aja. Jadi pastikan melepas skrupnya di sisi yang lainnya ya. Nah, ini di deck juga ada skrupnya ya. Ini ada penutupnya karet, jangan lupa dibuka dulu. Dan di bagian melepas cover samping ini harus hati-hati ya, karena memang bodinya ini agak tipis ya, khawatir nanti penguncinya patah. Yang penting sabar aja ya. Jadi perhatikan baik-baik urutannya ya, karena ini saling berkaitan ya, karena kalau nggak urut nanti bodi motornya nggak bisa dilepas. Nah, ini ada skrup juga. Bahkan saya juga butuh obeng yang ekstra pendek ya, karena mengingat space-nya yang cukup sempit di bagian dalam kompartemen baterai ini. Nah, itu ada skrup juga di situ, harus kita lepas secara hati-hati ya.
Dan setelah semua skrup kita pastikan terlepas, jadi kita bisa melepas bodi motor Yadia ini ya. Dan jangan lupa di sini ada nyempil satu soket lampu rem atau lampu belakang. Ini harus kita lepaskan dulu sebelum bodi motornya kita angkat dari frame motornya ya. Nah sekarang kita angkat. Nah oke, berhasil ya. Dan tugas kita masih belum selesai ya. Jadi setelah bodi kanan kiri kita angkat, nah kita harus mengangkat penutup deck ini ya. Karena di bawah deck ini juga tersimpan baterai. Nah ini cukup kita congkel ya secara pelan-pelan. Kita angkat, di situ ada pengunci dari deck motornya ya, jangan sampai patah. Pastikan penguncinya sudah benar-benar terlepas, baru bisa kita tarik ke belakang. Setelah terlepas, kita bisa ngecek kondisi baterai kita ya. Nah ini terlihat udah mulai gembung ya, itu sampai terjepit frame tempat baterainya ya. Nah ini juga ada gelombang baterainya, saling berdempet-dempetan ya, kelihatan ya. Nah itu ya bentuk gelombang-gelombang itu artinya baterainya udah drop ya. Sebenarnya saya selama pengecasan juga pakai metode smart plug ya, jadi saya pakai timer, jadi bukan yang saya tinggal tidur atau saya tinggal aktivitas, enggak ya. Jadi baterai ini sebenarnya saya rawat dengan cukup baik, cuman ya saya nggak tahu kenapa ya masih kejadian gelembung seperti ini. Apakah memang kualitas baterai ya dia yang kurang bagus ya, atau bagi teman-teman yang lebih pengalaman silahkan share di kolom komentar ya, barangkali mempunyai pengalaman tips merawat baterai yang lebih baik. Oke, langsung aja ya kita bongkar pengunci baterainya. Kita bisa pakai kunci ring, kunci pas, atau kunci shock ukuran 10 ya. Nah ini bautnya harus kita lepas dulu, nanti baterai baru bisa kita angkat dari kompartemen baterainya. Dan selanjutnya kita akan melepas konektor baterai ini ya. Nah ini kita buka dulu penutupnya ya, kemudian kita lepas pakai obeng plus. Ini cukup mudah ya. Setelah konektor baterai nanti kita lepas semuanya, jadi kita baru bisa mengangkat sel baterainya ya. Jadi ini aki atau baterainya ada 6 biji ya. Ini lumayan cukup berat, jadi hati-hati ya, pastikan teman-teman tangannya nggak licin. Takutnya nanti pada saat mengangkat bisa jatuh kena kaki kita ya. Jadi perhatikan juga faktor safety-nya ya sebelum mengangkat baterai. Nah ini sampai ada yang lengket ya, jadi harus dicongkel dulu karena permukaan baterainya gembung dan saling berhimpitan sehingga susah diangkat ya. Oke, tinggal satu baterai lagi. Oke, alhamdulillah ke-6 sel baterainya udah berhasil kita angkat. Bisa kita lihat ini permukaannya gelombang. Jadi bagian penutupnya bahkan ada yang sampai kegencet pengunci baterainya ya. Ini udah lumayan parah. Jadi mungkin selanjutnya saya akan melakukan proses klaim garansi. Karena kebetulan motor saya ini memang baru 1 tahun dan alhamdulillah juga pernah saya lakukan servis rutin waktu masih kerjasama sama Indomobil. Nah ini nanti mungkin klaim garansinya saya lakukan secara mandiri karena mengingat bengkel terdekat di daerah tempat tinggal saya udah nggak ada ya, adanya di beda kota. Jadi biar nanti baterainya kalau bisa dikirim saja ke rumah. Sekian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama para pengguna Molis Yadia Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Technoware.